biasa. Bertemu lagi dengan saya Asma Laili, CGP Angkatan 9 dari Pekanbaru. Saya berasal dari SD Negeri 57 Pekanbaru. Kali ini saya akan membahas tentang aksi nyata modul 3.1A9 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya didampingi oleh fasilitator yang hebat luar biasa, yaitu Ibu Supriyarni MPD, dan pengajar praktik yang luar biasa pintarnya Bu Hera Yularnita MPD. Saya akan membahas tentang kasus nyata yang terjadi di sekolah dengan cara mewawancarai kepala sekolah, yaitu Ibu Ika Ifrianti yang berasal dari SD Negeri 152 Pekanbaru. Saya mewawancarai beliau melalui WhatsApp karena waktu tidak mengizinkan kami untuk bertemu karena kesibukan masing-masing. Dari berbagai pertanyaan yang saya ajukan, dalam wawancara tersebut saya memetik beberapa poin penting yang dapat saya simpulkan, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana Ibu Kepala Sekolah ini mengidentifikasi kasus-kasus yang berdasarkan dari dilema etika atau bujukan moral. Nah, Ibu Ika mengidentifikasinya dengan cara yaitu menganalisis nilai-nilai yang saling bertentangan, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, dan keterlibatan emosional. Yang kedua, bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut di sekolah. Bu Ika mengambil keputusan di sekolah dengan melibatkan langkah-langkah seperti mengumpulkan informasi, menganalisis nilai, konsultasi dengan pihak terkait, pertimbangan konsekuensi, dan menggunakan prinsip-prinsip etika. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan oleh Bu Ika adalah dengan meliputi identifikasi masalah, analisis nilai, pengumpulan informasi, konsultasi dengan pihak terkait, pertimbangan konsekuensi, penggunaan prinsip-prinsip etika, dan refleksi. Nah, efektivitas dalam pengambilan keputusan yaitu hal yang dianggap efektif oleh Bu Ika adalah menggunakan prinsip-prinsip etika, berpegang pada nilai-nilai pribadi, konsultasi dengan rekan atau ahli, kemudian mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, kemudian mengadakan refleksi dan memahami konteks dan detail situasi, dan menggunakan pendekatan sistematis. Nah, tantangan dalam mengambil keputusan yaitu BIK menghadapinya dengan tentu tantangannya berupa waktu ya, kemudian konflik antara kepentingan pribadi dan kolektif, dan kekhawatiran tentang dampak sosial atau reputasi. Itu tantangan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bu Ika. Kemudian apakah ada waktu tertentu yang dilakukan oleh Bu Ika? Nah, Bu Ika menyelesaikan kasus dilema etika ini dengan mengambil waktu yang cukup untuk mempertimbangkan semua faktor yang relevan sebelum membuat keputusan. Bertanya lagi, apakah ada dukungan dari orang lain? Nah, Bu Ika menjawab kalau dalam beberapa kasus, Bu Ika melibatkan tim atau panel untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Jadi tidak keputusan sendiri. Nah, pembelajaran dari pengalaman yang diambilnya dari berbagai kasus yang ada, yaitu Bu Ika memperoleh pembelajaran penting tentang pentingnya berpegang pada nilai-nilai etika, melakukan refleksi yang mendalam, dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Nah, dari keseluruhan wawancara dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah yang bernama Bu Ika ini telah mengembangkan pendekatan yang berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dalam menghadapi kasus dilema etika. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Bu Ika dari SD 152. Dari berbagai studi kasus tersebut dan pelajaran yang saya petik dari modul 3.1 ini dapat saya rangkum dan refleksikan, yaitu dalam menghadapi dilema etika dan bujukan moral, saya telah mempelajari 4 paradigma dilema etika yang meliputi individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang, serta 3 prinsip pengambilan keputusan yang mencakup berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Selain itu, saya juga mengenali 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, sebagai seorang pemimpin, saya telah menggunakan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, dan berpihak kepada murid.
Saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral dengan menganalisis nilai-nilai yang bertentangan, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, dan keterlibatan emosional. Dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut, saya biasanya melakukan langkah-langkah seperti identifikasi masalah, analisis nilai, pengumpulan informasi, konsultasi dengan pihak terkait. Maksudnya ini terkait di sini adalah saya dengan stakeholder sekolah, dengan orang tua juga, kemudian pertimbangan konsekuensi, penggunaan prinsip-prinsip etika yang saya gunakan dalam mengambil keputusan, serta saya melakukan refleksi atas proses pengambilan keputusan dan hasilnya apakah baik atau tidak. Nah, dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika ini, saya belajar bahwa penting untuk tetap berpegang pada nilai-nilai etika yang kokoh, melakukan refleksi yang mendalam, dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Saya juga menyadari bahwa dalam situasi sulit ini, konsultasi dengan rekan kerja atau mentor itu dapat memberikan sudut pandang yang berharga dan membantu saya membuat keputusan yang lebih baik. Demikianlah hasil dari rangkuman dan refleksi yang saya lakukan berdasarkan modul 3.1 ini. Nah, ini saya tampilkan kegiatan di SD Negeri 57 Pekanbaru. Di sini saya berkumpul dengan stakeholder sekolah, maupun dengan guru-guru, kemudian dengan anak murid, siswa, dan juga wali murid untuk membahas kepentingan sekolah. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga hasil presentasi model 3.1A9 aksi nyata ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.